Halo, selamat datang kembali. Terima kasih atas dukungan yang telah teman-teman berikan. Oke, pada kesempatan ini aku akan berbagi cerita tabung pengalaman di sebuah kota bagian utara negara Turki, kota Samsun. Kota ini berdekatan sama Laut Hitam. Namun sebenarnya kota ini tidak seistimewa kota Istanbul ataupun kota Antalya. Yang menarik adalah kota ini tercatat dalam sejarah karena adanya keberadaan kelompok perempuan Amazon, kelompok perempuan perkasa, di mana kelompok perempuan ini mereka dibina dan dilatih sejak kecil untuk berperang dan bermain pedang. Nah, bahkan eksistensi dari kelompok perempuan Amazon ini, mereka bisa menyebabkan kewalahan bagi kekaisaran Romawi pada saat itu. Luar biasa kan? Nah, tapi sebelum aku cerita panjang lebar tentang kota ini dan mengapa aku sampai bisa datang ke kota ini, mari kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Jadi teman-teman, video sebelumnya itu sebagai gambaran bahwa aku pergi ke Samsun itu untuk mengikuti kegiatan International Media Training Camp yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Turki bekerja sama ICYF Islamic Cooperation Youth Forum mengenai International Media Training Camp itu sendiri. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 50 kandidat terpilih setelah berhasil melewati proses seleksi. Namun yang menarik adalah kegiatan ini khususkan bagi orang-orang yang ada ketertarikan terhadap media. Jadi banyak yang datang tuh, kemarin ada artis. Maksud aku bisa dikatakan artis karena dia merupakan news anchor di negaranya, juga ada selaku reporter, juga videografer, fotografer, pokoknya yang terkait vlogger juga dan lain sebagainya yang dari masing-masing negara yang terpilih. Untuk proses seleksi sebenarnya aku pribadi itu dari Indonesia tuh ada 2 orang, aku dan satu temanku sebagai mahasiswa political science. Nah, yang menjadi tantanganku adalah bagaimana aku meyakinkan bahwa sebenarnya ilmu politiku memiliki keterkaitan dengan media itu sendiri. Nah, poin yang aku highlight adalah bagaimana aku menjelaskan bahwa media saat ini telah menjadi kekuatan ketiga dalam ilmu politik atau political science itu sendiri. Dan di situ juga dijelaskan pertanyaan-pertanyaan kita tinggal menjawab sesuai sama sesuai sama preferensi kita, kayak pengalaman kita udah ngapain aja,
terus kenapa kita ikut itu, mengapa kita layak untuk terpilih, dan kayak selesai kegiatan kita mau ngapain gitu ya. Kegiatan ini sebenarnya merupakan salah satu kunjungan ke negara yang menurut aku apa ya, agak-agak kalau dikenang tuh agak-agak pengen ketawa sendiri karena aku ke negara ini tuh cuma bawa satu baju. Itu karena jebakan dari si panitianya. Mereka bilangnya itu kan, aku kan dari Jogja ya, harusnya aku berangkat dari ya provinsi Jogja itu, tapi ternyata dari Jogja ke Jakarta itu nggak ada apa ya, penerbangan menggunakan Turkish Airlines. Jadinya yang nggak di provide sama mereka kita harus naik pesawat yang jadi media partnernya mereka gitu. Nah, sampai di sana itu kan, jadi aku diminta untuk ke Jakarta dulu. Nah, aku memastikan bahwa aku berangkatnya dari Jakarta apa dari Jogja. Mereka bilang dari Jogja berangkatnya, bukan dari Jakarta. Nah, jadi aku tuh cuman bawa apa ya, pakaian ya yang nempel dengan badan, dan ya nggak ada peralatan apapun yang aku bawa di sana. Karena itu sore selesai aku pengurusan visa juga mereka yang handle kegiatannya. Nah, selesai sore pembuatan visa itu itu mereka tuh tiba-tiba nelpon kita, halo dik, pokoknya mereka nanya ini gimana untuk penerbangan dari Jogja ke Jakarta itu nggak ada, atau dari Jogja langsung ke Turkinya itu nggak ada buat pakai Turkish Airlines. Nah, jadinya ya aku diminta untuk berangkat dari Jakarta pukul 9 malam besok harinya ya. Nah, kalau semisal aku masih belum bawa apa ya masih belum bawa keperluan aku untuk di Samsung, aku diminta untuk balik dulu ke Jogja terus balik lagi ke Jakarta besoknya. Akhirnya ya udah, aku cuma punya baju satu di badan, terus sisanya aku kontak teman-teman buat pinjem baju seadanya aja, aku bawa berangkat ke sana. Dan sampai di sana juga perjalanannya cukup panjang ya, dari Jakarta itu berangkat jam 9 malam sampai di mana di Turkinya itu jam 4 subuh. Iya, jam pagi hari pokoknya, jam 8 jam 4 subuh, pokoknya hampir belasan jam lah dalam pesawat itu, karena Turki sama Indonesia itu perbedaan waktunya 4 jam. Anyway, sebenarnya untuk kota Samsun ini kegiatan mungkin selain karena ada situs sejarah yang menjadi bagian penting dari Turki itu sendiri, dimana toleransi yang baik di negara ini menurut aku ya. Jadi kayak meskipun ada teman-teman dari negara Afrika yang mereka itu kalau logatnya memang khusus lah ya, memang jadi karakter mereka yang kuat, tapi bukan bukan satu hal yang buat hal-hal yang negatif gitu. Jadi benar-benar disupport dan mereka punya ruang sendiri. Bahkan salah satu narasumbernya itu ada yang dari Nigeria. Nah, yang menarik lainnya adalah kegiatan ini antara laki-laki dan perempuan itu dipisah waktu pelaksanaannya. Jadi kayak aku selama kegiatan itu bisa ketemu sama perempuan hanya ketika ingin sarapan, makan siang, makan malam, atau misalnya kita ketemu sama petugas kebersihan. Yang menarik lainnya menurutku masalah ini nih, kalau misalnya kita merangkul gitu kan. Nah, kalau ngerangkul, kalau di sejauh pengalamanku, kalau misalnya kita ngerangkul ya kayak gini nih, di bahu gini dirangkul kan. Ya itu biasa tuh, kayak kalau kita udah teman dekat merangkul kayak gitu biasa. Nah, yang ini dirangkulnya tuh pakai dipeluk gitu loh, kayak digandeng
kayak ngegandeng gitu. Jadi satu gini terus ngegandeng kayak pasangan gitu. Nah sebenarnya itu adalah karakter mereka. Jadi ketika memang kita sudah merasa dekat sama orang itu, maka beda gitu gandengannya kayak gitu, kayak pasangan gitu. Tapi kalau misalnya kita baru kenal awal-awal ya gandengannya ya kayak gini biasa. Terus juga selama selama kegiatan di sana itu menarik juga adalah karena posisi tempat kegiatannya itu kita di tengah-tengah tuh. Jadi di tengah-tengah kegiatan kita itu di sebelah kirinya itu yang laut hitam. Jadi pemandangan laut. Di sebelah kanannya itu kayak perbukitan gitu loh, hijau-hijau kayak gitu. Jadi kan kegiatannya tuh dari pagi sampai sore, nanti ada break, terus break ya nanti lanjut lagi malam, kegiatan malam nanti sampai malam, sampai jam 9 atau jam 10 tergantung kegiatannya. Bahkan kalau misalnya kegiatannya seru bisa diperpanjang. Nah yang aku suka itu adalah ketika sore misalnya kita punya waktu masing-masing ya buat refreshing. Kamu mau yang olahraga silahkan, kamu yang mau renang silahkan, kamu kayak mau main yang catur raksasa itu loh yang gede banget, silahkan. Kamu mau jalan-jalan sepedaan silahkan. Pokoknya apapun yang mau kamu lakukan silahkan. Tapi pada jam kegiatan malam kamu udah harus hadir gitu. Nah yang jadi kegiatan favoritku selama di sana adalah ketika sore hari waktu break itu kayak aku menikmati pemandangan itu, kita berada di antara perbukitan dan lautan, kayak waduh itu pemandangan yang luar biasa sih menurutku. Selama materi itu ya setiap orang punya ruangnya masing-masing, tapi yang paling menarik itu ketika bagian kita sebagai duta dari salah satu media internasional diminta untuk randomly dibagi ke dalam beberapa kelompok dan kita melakukan satu project melakukan satu project yang ini tuh kayak menghasilkan karya media gitu. Entah itu kamu mau buat laporan berita, kamu pengen buat film singkat, kamu pengen buat vlog dan lain sebagainya, itu hanya dengan waktu 15 menit dan timnya juga random, belum dengan proses editing lain sebagainya. Dan yang menariknya itu semua selesai. Aku tadi sempat cerita tuh masalah perempuan tanah Amazon. Nah kita tuh datang langsung ke situs di semacam museum, namanya itu Samsung Amazon something, nanti aku tulis di sini museum itu. Dan itu luas banget, museum itu luas banget. Terus juga di pinggirnya itu ada pantai dan kayak menjelaskan bagaimana perjalanan kisah yang kelompok perempuan Amazon itu. Jadi kelompok perempuan Amazon ini mereka itu jadi tidak boleh menaruh rasa cinta apalagi sampai menikah dengan lawan jenisnya. Mereka hanya berhubungan untuk menjaga regenerasi dari kelompok mereka itu. Nah, ketika bayi yang dilahirkan itu bayi perempuan, ya mereka akan diterima. Tapi ketika yang dilahirkan itu bayi laki-laki, maka akan ada dua kemungkinan. Dia dibuang atau dia